Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan karismatik dan transformasional. Next. Karisma sendiri itu artinya adalah dalam bahasa Yunani berarti karunia yang diilhami secara ilahi atau seperti kemampuan untuk melakukan mukjizat atau meramal peristiwa masa depan. Istilah tersebut untuk menjelaskan sebuah bentuk pengaruh yang didasarkan bukan pada tradisi atau otoritas formal, tetapi pada persepsi para pengikut bahwa pemimpin tersebut dilengkapi dengan kualitas-kualitas yang luar biasa. Menurut Weber, karisma terjadi selama krisis sosial ketika seorang pemimpin muncul dengan yang menawarkan solusi atas krisis tersebut dan menarik para pengikut yang percaya pada visi tersebut. Jadi karisma di sini adalah hal yang luar biasa yang ada pada si pemimpin tersebut yang dirasakan oleh pengikutnya. Next. Berikut adalah ciri-ciri pemimpin karismatik. Yang pertama adalah visi baru dan menarik. Memiliki visi yang berbeda namun menarik, tidak terlalu ekstrim. Seorang pemimpin yang mendukung status quo atau hanya menganjurkan perubahan kecil itu tidak terlalu dianggap karismatik oleh para pengikutnya. Kemampuan untuk melihat peluang yang tidak disadari oleh orang lain juga merupakan alasan lain bagi seorang pemimpin untuk dianggap luar biasa. Pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang awalnya tampak tidak mungkin juga cenderung dianggap karismatik. Jadi ketika pemimpin itu dapat melihat visi baru yang itu tuh belum pernah dilakukan, itu tuh mendorong para pengikut untuk berpikir bahwa pemimpin tersebut karismatik karena dia di luar dari status quo atau dari zona nyaman. Berikutnya ada daya tarik emosional terhadap nilai, menciptakan koneksi emosional dengan pengikut dengan nilai-nilai. Pemimpin cenderung terlihat karismatik jika mereka menggunakan emosi yang menarik nilai dan cita-cita para pengikut. Terkadang pemimpin karismatik memengaruhi pengikut untuk merangkul nilai-nilai baru. Mereka mungkin memperkenalkan nilai-nilai baru atau mengartikulasikan visi dalam bahasa yang mencerminkan nilai-nilai yang sudah ada. Dengan cara ini mereka menciptakan koneksi emosional dengan pengikut dan meningkatkan daya tarik kepemimpinan mereka. Berikutnya adalah ekspresi keyakinan dan optimisme, yaitu keyakinan yang kuat dengan antusiasme dalam strategi inovatif. Jika pemimpin tidak mengekspresikan keyakinan dalam strategi baru, kesuksesan mungkin dianggap sebagai keberuntungan. Para pemimpin akan lebih mungkin mengikuti pemimpin yang diyakini memiliki visi yang jelas dan tahu bagaimana mencapainya. Lebih cenderung dianggap karismatik daripada pemimpin yang terlihat ragu dan bingung. Jadi kalau misalnya pemimpin itu mempunyai visi yang jelas dan mempengaruhi pengikutnya bahwa visi tersebut dapat dicapai, itu akan menambah sisi karismatik di pemimpin tersebut. Tetapi kalau misalnya pemimpin tersebut terlihat ragu, itu kurang karismatik dari matanya para pengikut. Next adalah pengorbanan diri. Bersedia mengorbankan diri dan mengambil resiko pribadi untuk mencapai visi mereka. Kepercayaan dari pengikut juga lebih tinggi pada pemimpin yang terlihat tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Paling mengesankan adalah seorang pemimpin yang benar-benar mengambil resiko kehilangan banyak hal secara pribadi dalam hal status, uang, posisi kepemimpinan, atau keanggotaan. Jadi kalau misalnya pemimpin itu sering berkorban, itu bakal menambah sisi karismatiknya. Berikutnya adalah perilaku dan metode tidak konvensional, menggunakan metode dan perilaku yang tidak biasa atau inovatif. Karisma lebih cenderung diatributkan kepada pemimpin yang menggunakan strategi yang tidak konvensional dan inovatif yang tak berhasil. Meskipun perilaku tersebut mungkin tidak langsung terkait dengan visi mereka, namun mereka dapat memperkuat citra karisma mereka di mata pengikut. Jadi ketika seorang pemimpin itu menggunakan cara-cara baru atau cara-cara yang tidak biasa dalam mencapai visi tersebut ataupun yang tidak berhubungan langsung dalam visi tersebut, itu akan menambah sisi karismatik para pemimpin tersebut. Berikutnya adalah menunjukkan kemampuan luar biasa.
mampu melakukan hal-hal yang di luar dugaan atau luar biasa. Orang sering menganggap seseorang karismatik jika orang tersebut mampu melakukan hal-hal yang di luar dugaan atau luar biasa, seperti mampu melakukan mukjizat atau mencapai kesuksesan yang sangat besar dalam waktu singkat. Contohnya adalah ketika seorang pemimpin agama terlihat melakukan mukjizat, atau ketika seorang pemimpin bisnis menunjukkan bahwa ide yang sangat inovatif dapat dengan cepat menghasilkan kesuksesan keuangan yang tidak biasa, seperti sulap. Next. Proses pengaruh dan variabel mediasi. Bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi pengikut untuk berkomitmen pada visi yang diusung. Ini melibatkan berbagai proses pengaruh dan variabel mediasi yang memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara pemimpin dan pengikut dalam mencapai tujuan bersama. Yang pertama adalah proses identifikasi personal. Pengikut seringkali menganggap pemimpin karismatik sebagai contoh ideal yang ingin mereka ikuti. Pengikut mungkin mengidentifikasi seorang pemimpin karismatik sebagai diri ideal yang menyontohkan keinginan dan fantasi mereka, dan yang bertindak sebagai contoh teladan yang ideal untuk ditiru. Mereka mengidentifikasi diri dengan pemimpin tersebut dan berusaha keras untuk memenuhi harapan serta mendapatkan persetujuan dari pemimpin tersebut. Sebaliknya, ketakutan akan mengecewakan pemimpin juga menjadi motivasi bagi pengikut untuk melakukan yang terbaik. Jadi identifikasi personal ini kayak misalnya si pengikut itu menganggap si pemimpin ini adalah contoh yang dapat diikuti. Jadi mereka tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan terlihat benar di mata pemimpin, dan mereka tuh cenderung takut ketika melakukan hal yang salah di depan pemimpin yang dianggap karismatik. Berikutnya adalah identifikasi sosial, bahwa keanggotaan dalam suatu kelompok atau organisasi merupakan bagian penting dari identitas sosial kita. Membuat kita merasa terkait dengan tujuan dan nilai-nilai kelompok, bahkan siap mengorbankan kebutuhan pribadi demi kepentingan kelompok. Pemimpin dapat memperkuat identifikasi sosial dengan menekankan penting misi dan kualifikasi unik kelompok. Cara lain untuk meningkatkan identifikasi sosial yaitu menceritakan kisah-kisah tentang kesuksesan masa lalu perbuatan heroik oleh anggota. Jadi identifikasi sosial ini dia itu lebih mendekatkan diri kepada calon pengikutnya. Terus berikutnya ada internalisasi. Para pengikut menerima visi atau tujuan pemimpin sebagai sesuatu yang layak untuk dijadikan komitmen mereka. Pemimpin yang mampu menginspirasi dapat membuat pekerjaan terlihat lebih berarti dan mulia bagi para pengikutnya, sehingga mereka merasa terhubung dengan misi organisasi tersebut. Pemimpin mendorong mereka untuk melihatnya sebagai bagian penting dari identitas diri mereka. Di internalisasi ini, si pemimpin itu membuat pekerjaan yang harus mereka kerjakan ini seperti pekerjaan yang mulia, sehingga mereka tuh terdorong untuk melakukan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh. Berikutnya adalah efikasi diri dan kolektif. Dengan menyampaikan visi yang menginspirasi, mengekspresikan keyakinan bahwa itu dapat tercapai dan memberikan yang diperlukan. Self-efikasi adalah keyakinan individu bahwa mereka mampu mencapai tujuan-tujuan tugas, sementara kolektif efikasi adalah keyakinan anggota kelompok bahwa mereka dapat mencapai prestasi luar biasa dengan bekerja bersama. Seorang pemimpin dapat meningkatkan kedua keyakinan ini dengan menyampaikan visi yang menginspirasi dan mengekspresikan keyakinan dalam pemimpin kelompok untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya adalah manajemen pesan. Bisa sangat baik dalam mengelola kesan orang lain tentang diri mereka dengan menunjukkan sifat-sifat positif dan juga dengan penampilan. Kemampuan seorang pemimpin karismatik dalam mengelola kesan para pengikut adalah pemangku kepentingan kunci lainnya untuk mempromosikan citra positif tentang diri mereka sendiri. Kemampuan seorang pemimpin karismatik dalam mengelola kesan para pengikut dan pemangku kepentingan kunci lainnya untuk mempromosikan citra positif tentang diri mereka sendiri. Jadi di sini maksudnya adalah para pemimpin memanajemen kesan dari para pengikutnya atau pemangku kepentingan. Jadi gimana biar impressionnya orang-orang pada dia itu positif, sehingga dia bisa membangun citra baik sebagai pemimpin yang karismatik. Berikutnya adalah penularan emosional. Pemimpin yang positif dapat mempengaruhi antusiasme para pengikut terhadap pekerjaan dan persepsi mereka bahwa mereka dapat mencapai tujuan yang sulit.
Jadi si pemimpin ini menularkan emosionalnya. Kalau misalnya si pekerjaan ini tuh sebenarnya kita bisa capai. Jadi para pengikutnya juga semangat dalam mengerjakan tersebut. Next. Ini adalah sifat dan kepribadian pemimpin yang karismatik. Yang pertama itu cerdas. Kebanyakan pemimpin karismatik itu memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Berikutnya adalah terbuka. Jadi pemimpin karismatik itu terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru. Serta ekstrovert. Ekstrovert dia mampu menceritakan pengalaman-pengalaman yang berkesan yang dapat diceritakan oleh pengikutnya. Dan juga dia teliti. Dia akan memperhatikan setiap langkah terhadap visi yang dituju. Berikutnya adalah ramah, karena keramahan itu akan mendorong daya tarik yang luas terhadap pengikut. Berikutnya adalah emosional yang stabil. Pemimpin yang karismatik tentunya bisa mengelola emosional, bukan hanya mengelola kesan tapi juga emosional, sehingga kesannya pada si pengikut itu baik. Next. Nah, selain ciri-ciri dan sifat si pemimpin karismatik, ternyata karismatik itu juga ada negatif. Jadi karismatik negatif biasanya narsistik dengan orientasi yang dipersonalisasi. Mereka itu mencari pengertian dengan rayuan ideologis berujung sewenang-wenang. Jadi mereka menjelaskan bakal mencapai hal tersebut, tetapi ujung-ujungnya tindakan yang sewenang-wenang. Berikutnya adalah kekuasaan untuk memperkuat kepentingan pribadi. Jadi mereka tuh memanfaatkan kekuasaan mereka untuk tercapainya keinginan pribadi dan juga memperbudak pengikut dengan kelemahan. Jadi si pemimpin ini mengetahui kelemahan dari para pengikut. Nah, kelemahan tersebut itu dimanfaatkan. Dan juga keputusan, juga pemimpin karismatik negatif itu cenderung ketika mengambil keputusan itu saat dirinya, apakah dia akan lengser atau mengancam atau Selanjutnya, efek pemimpin karismatik. Jadi dalam konteks ini, efek ini tuh merujuk pada dampak atau konsekuensi dari keberadaan atau perilaku pemimpin yang memiliki karisma. Pemimpin karismatik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan daya tarik, kepercayaan, dan ketegasan mereka, yang pada gilirannya dapat memiliki dampak yang signifikan pada pengikut dan organisasi tempat mereka memimpin. Di sini ada berbagai jenis metode yang telah digunakan untuk mempelajari bagaimana pemimpin karismatik mempengaruhi pengikut dan organisasi atau institut pemimpin tersebut. Pertama itu ada studi deskriptif, yaitu di mana deskriptif ini tentang pemimpin karismatik yang menggunakan berbagai sumber informasi termasuk biografi, pidato, dan tulisan oleh pemimpin, serta insiden yang diamati oleh pengikut dan orang lain. Selanjutnya itu ada studi kasus intensif, yaitu di mana studi kasus ini melibatkan wawancara dengan pemimpin dan orang lain untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku kepemimpinan dan dampaknya. Selanjutnya itu ada studi survei, itu yang dimana itu menggunakan kuesioner untuk memperoleh informasi tentang perilaku pemimpin dari bawahan dan orang lain serta informasi yang telah hasil dapat dipengaruhi oleh pemimpin. Selanjutnya itu ada eksperimen laboratorium, itu beberapa eksperimen laboratorium tentang kepemimpinan karismatik yang telah dilakukan dengan mahasiswa atau universitas. Mungkin bisa di next. Jadi di sini ada temuan dari penelitian tentang pengaruh pemimpin karismatik. Jadi penelitian tentang efek kepemimpinan karismatik ini gagal menghasilkan hasil yang konsisten. Salah satu alasannya itu adalah penggunaan metode yang berbeda.
jenis yang pemimpin yang berbeda dan ukuran berbeda dari efek pemimpinan. Jadi di sini ada beberapa efek negatif dari pemimpin karismatik tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada secara pertama itu ada rasa kagum terhadap pemimpin akan mengurangi sasaran baik dari para pengikut. Selanjutnya itu ada keinginan untuk diterima oleh pemimpin dan menghambat kritik dari pengikut. Selanjutnya itu ada pemujaan oleh para pengikut yang menciptakan khayalan tentang instabilitas pemimpin. Selanjutnya itu ada rasa kepercayaan diri dan optimisme yang berlebihan membuat pemimpin terhadap bahaya yang nyata. Mungkin bisa di next. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana pemimpin karismatik. Jadi di sini tuh ada beberapa taktik ya. Pertama itu ada taktik secara verbal, itu yang dimana pemimpin itu membuat metafora atau kiasan yang secara langsung merujuk pada suatu objek atau tindakan dengan menyebutkan objek atau tindakan lain yang serupa untuk menimbulkan efek retoris. Mereka adalah alat persuasif yang efektif karena itu membangkitkan emosi, menyederhanakan pesan, membantu mengikat kembali dan memunculkan makna simbolis. Selanjutnya itu ada cerita dan anekdot membuat pesan dapat dipahami dan diingat sekaligus mendorong identifikasi dengan tokoh protagonisnya. Selanjutnya itu ada teknik nonverbalnya itu pertama itu ada gestur tubuh, merupakan isyarat bagi pendengar, misalnya menunjuk, melambaikan tangan atau menebrak meja dapat menarik perhatian. Selanjutnya itu ada suara animasi dengan menyampaikan emosi seperti kejutan, kebahagiaan, gairah, dan kegembiraan. Ini bisa di next. Jadi sini kita akan membahas implikasinya bagi organisasi. Jadi pemimpin karismatik dianggap beresiko karena kekuasaan mereka bisa disalahgunakan, terutama ketika visi yang mereka ajukan tidak terwujud dan hanya menjadi mimpi kosong. Selain itu, pemimpin karismatik biasanya membawa perubahan radikal dalam strategis dan budaya organisasi, yang memungkinkan tidak selalu diperlukannya atau diinginkan dalam organisasi yang sudah berhasil. Meskipun ada beberapa pemimpin karismatik yang berhasil, banyak juga yang mengalami kegagalan dramatis setelah kesuksesannya di awal. Meskipun demikian, tidak semua pemimpin karismatik gagal. Beberapa berhasil karena keahlian mereka yang membuat keputusan yang baik, keterampilan politik, dan keberuntungan dalam situasi yang menguntungkan. Di sini saya ada satu contoh di mana itu seorang pemimpin karismatik yang gagal seperti Adolf Hitler, yang dimana kita ketahui orang ini, Adolf Hitler, itu sangat karismatik dalam berpidato, dalam menyemangati rakyat-rakyatnya. Tapi semua itu hancur karena Adolf Hitler itu terlalu berambisi dan terlalu egois dalam ingin mencapai tujuannya. Mungkin bisa di next. Selanjutnya itu transformational leadership. Jadi teori kepemimpinan atau transformasional ini menjelaskan bagaimana pemimpin menginspirasi dan mentransformasi pengikut dengan menarik pada nilai-nilai dan emosi mereka. Pemimpin transformasional membuat pengikut lebih sadar akan pentingnya tujuan tugas dan mendorong mereka untuk melampaui kepentingan pribadi demi organisasi dan mengaktifkan kebutuhan tingkat tinggi mereka. Ini berbeda dengan pemimpin transaksional yang melibatkan pertukaran hadiah atau kepatuhan. Meskipun keduanya berbeda, pemimpinan efektif itu menggunakan kombinasi keduanya. Di situ ada di sini ada leadership behavior, influence process, dan leadership situation. Ini bisa di next. Oke, untuk yang berikutnya yaitu evaluasi teori. Jadi evaluasi teori ini terkait dengan kepemimpinan karismatik dan transformasional. Jadi teori tersebut memberikan wawasan penting tentang pengaruh luar biasa pemimpin terhadap pengikutnya. Namun kekurangannya meliputi deskripsi yang tidak jelas, fokusnya terlalu sempit pada pengaruh pemimpin, dan kurangnya perhatian pada pengaruh timbal balik di antara pengikut. Nah, jadi evaluasi teori ini memerlukan klarifikasi lebih lanjut mengenai hubungan kepemimpinan dengan perubahan serta implikasi jangka panjang dari jenis kepemimpinan ini. Nah, teori-teori ini juga kurang menjelaskan peran pemimpin dalam memantau lingkungan dan memperoleh sumber daya eksternal. Jadi, meskipun teori ini memberikan kontribusi yang banyak bagi
lingkup kepimpinan, teori-teori tersebut masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, pedoman kepimpinan. Jadi pedoman kepemimpinan inspiratif ini melibatkan serangkaian praktik yang bertujuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di sini ada beberapa poin dari setiap poin pedoman tersebut. Yang pertama adalah mengartikulasikan visi yang jelas dan menarik. Jadi seorang pemimpin ini harus menjadi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menggambarkan visi masa depan yang memikat dan memotivasi orang lain. Jadi visi tersebut harus dapat memberikan arah yang jelas, kemudian memikat hati serta pikiran para pengikut. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana visi tersebut dapat dicapai. Jadi tidak hanya menguraikan visi, seorang pemimpin itu harus juga memberikan pandangan yang konkret dan terperinci tentang bagaimana visi tersebut dapat diwujudkan, yang dimana termasuk memberikan strategi dan langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga ada bertindak percaya diri dan optimis. Jadi seorang pemimpin inspiratif menunjukkan sikap percaya diri dan optimisme dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Jadi sikap ini menular dan dapat memotivasi pengikut untuk tetap bersemangat dan berkomitmen meskipun menghadapi kesulitan. Kemudian yang keempat yaitu mengekspresikan kepercayaan kepada pengikut. Jadi penting bagi para pemimpin inspiratif untuk mengekspresikan kepercayaan atau keyakinan mereka kepada kemampuan dan potensi pengikut. Yang dimana dengan adanya ekspresi yang tersebut ini dapat menciptakan iklim atau lingkungan di mana pengikut merasa dihargai dan didukung. Yang dimana ketika pengikutnya merasakan hal tersebut akan meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu gunakan tindakan yang dramatis dan simbolis. Jadi untuk menekankan nilai-nilai utama. Jadi pemimpin ini menggunakan tindakan yang dramatis dan simbolis untuk mengkomunikasikan nilai-nilai yang menurut mereka pegang teguh, bisa berupa tindakan nyata atau simbolis yang mencerminkan komitmen mereka terhadap visi dan nilai-nilai yang mereka anut. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan contoh. Jadi menggunakan contoh seperti apa sih pemimpin itu memberikan contoh perilaku teladan dalam interaksi sehari-hari dengan bawahan. Jadi dengan adanya kepemimpinan yang teladan itu bisa kita ambil dampak positifnya. Jadi pengikutnya tersebut bisa mendapatkan hal yang positif dari sikap keteladanan kepemimpinan tersebut. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.